Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu konsep kekristenan. Karena apa? Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, kesalehan, kekudusan, kebenaran, kesucian manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Saya akan meresponi komentar yang telah dituliskan oleh Bapak, Ibu, Saudara. Ada satu orang yang menuliskan komentar mengutip Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, Sang Firman nujul turun menjadi manusia. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita perhatikan, merujuk ke ayat 1 dan 2. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala itu yang dijadikan tanpa firman. Saudara dikasih Tuhan, firman itu tidak berdosa, bahkan memiliki kuasa menciptakan segala sesuatu, termasuk yang menuliskan komentar ini. Jadi dia pribadi yang kudus, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, tapi dia rela membatasi dirinya demi kasihnya kepada dunia. Dia rela menjadi apapun, termasuk dia rela dianggap sebagai orang berdosa. Bahkan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dia bukan pribadi yang terkutuk, tapi dia rela menjadi kutuk demi penebusan, penyelamatan manusia dari dosa. Dan jangan lupa, dia telah mati di kayu salib, menebus kita dari segala kutuk, dari segala dosa, termasuk dari kematian yang kekal. Ini harus saudara mengerti dan pahami. Jadi Yesus itu terkutuk bukan dari awalnya dia seperti itu, tapi dia rela menjadi kutuk demi kasihnya yang begitu panjang dan lebar, tinggi dan luas bagi saudara dan saya. Kenapa Sang Firman harus turun menjadi manusia? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Semua manusia, perbuatan baik apapun tidak bisa menyelamatkan manusia. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu konsep kekristenan. Karena apa? Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, kesalehan, kekudusan, kebenaran, kesucian manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Bayangkan, bukan kejahatan, kebobrokan, keberdosaan manusia seperti kain kotor, tidak. Kesalehan, apapun kesalehan, apapun perbuatan baik manusia tidak bisa menyelamatkan. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang bisa menyelamatkan orang berdosa. Siapakah pribadi yang tidak berdosa? Agama lain, kitab suci lain berkata bahwa yang tidak dijamah oleh setan sejak kelahirannya adalah Yesus Kristus. Hanya Yesus pribadi yang tidak berdosa. Kalau dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka saya yakin, saya percaya, pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, ini bukan kata sombong, tapi ini fakta dan data Alkitab. Karena yang mengerjakan keselamatan itu bukan kita yang pertama-tama, tapi Yesus yang mengerjakan. Tugas kita adalah sama seperti saya haus, tetapi sudah tersedia air di samping saya. Apakah kalau sudah tersedia air minum di samping saya, kehausan saya bisa terobati? Bapak saudara nangkap maksudnya? Saya haus, tapi ada air satu gelas yang begitu bening, bersih di samping saya. Apakah rasa haus saya sudah terobati? Belum. Kenapa? Karena apa yang telah tersedia itu belum saya minum. Saya perhatikan dulu. Ini ada ini tempat air minum. Di dalam air minum. Saya haus sekali sekarang. Contoh ini. Apakah kehausan saya sudah terobati? Belum. Tapi ketika saya buka tutupnya,
Dan saya percaya air ini bisa mengobati rasa haus saya. Serta saya meminumnya, maka rasa haus saya pun terobati. Apa artinya? Keselamatan sudah tersedia, yaitu melalui Yesus. Ada orang di luar sana selalu berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ya jalan yang lurus. Saya tiap pagi, siang, malam, sore, dan seterusnya berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi tidak tahu jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bawa kehidupan yang kekal adalah Yesus. Yesuslah jalan yang lurus, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saya mau sampaikan satu hal penting. Salah satu kegagalan dari orang-orang di luar kekristenan memahami tentang Yesus yang selalu salah kaprah adalah, dengarkan baik kalimat ini, menilai Yesus hanya manusia biasa, bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Dia berpuasa, dia sunat, dia berdoa, dia takut di taman Getsemani diberi kekuatan oleh malaikat, dia mati. Saya kasih tahu, tidak boleh kita menilai Yesus hanya manusia, hanya nabi, utusan rasul, bukan ilahi dari fakta-fakta kemanusiaannya. Dia mati dalam keberadaan sebagai manusia, dia disunat dalam keberadaan sebagai manusia, dia berpuasa dalam keadaan sebagai manusia, dia berdoa dalam keberadaannya sebagai manusia. Nggak pernah orang Kristen terganggu dengan hal itu. Itulah fakta dan data Alkitab. Tetapi jangan lupa, aku berkuasa mengampuni dosa, berarti keilahiannya. Aku berkuasa menjamin memberikan hidup yang kekal, mereka pasti tidak binasa, keilahiannya. Nangka maksudnya saudara, aku datang dan keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat yang ke-42. Siapa nabi yang datang dan keluar dari Allah? Siapa? Nabi yang ada sebelum Yesus, bahkan ada yang mengaku nabi setelah Yesus, itu datang dan keluar dari rahim ibunya. Dalam konteks keilahiannya, nggak memiliki keilahian. Bahkan firman Tuhan berkata, permuliakanlah aku ya Bapa di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Yesus yang ada itu dalam keberadaan sebagai manusia? No, karena Yesus yang manusia ada setelah dilahirkan Bunda Maria. Berarti yang dikatakan, permuliakanlah aku Bapa dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, sebelum dunia diciptakan, itu dalam keberadaan sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak mungkin Allah sempat tidak punya firman. Kalau Allah sempat tidak punya firman, pertanyaan saya, dengan firman apa Allah menciptakan firman? Padahal Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Tidak mungkin Allah tidak punya roh dari sejak kekal. Kalau Allah sempat tidak punya roh, berarti Allah almarhum, Allah mati. Allah tidak bisa memberikan kehidupan kepada manusia, kepada ciptaan yang lain, kalau Allah yang mati. Jadi dari sejak kekal, Allah yang kita sapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Pribadi di sini tolong jangan diartikan pribadi secara fisik. Matius, Markus, Lukas ada tiga, kok dibilang satu? Allah itu roh, Allah itu gaib, Allah itu tersembunyi. Bapak Ibu Saudara, kalau Allah yang gaib, roh dan tersembunyi, jangan dikategorikan kotaknya. Oh, berarti ada di sini terpisah. Bukan, itu bukan Allah orang Kristen. Tapi Allah orang Kristen disebut Tritunggal. Oleh karena Allah itu wajib hukumnya memiliki firman dan roh. Pertanyaan saya kepadamu yang bertanya ini, dengarkan baik. Apakah firman itu menurutmu kekal atau tidak? Tolong dijawab. Jangan hanya sibuk mencampuri urusan keyakinan, kepercayaan orang lain, tapi engkau sendiri tidak bertanggung jawab tentang keyakinan. Pertanyaan saya,
apakah kitab sucimu itu panah atau kekal? Jawabannya gampang. Apa itu? Kalau kertasnya itu panah, bisa terbakar, bisa rusak, bisa robek. Tapi kontennya, isinya, apakah panah? Beranikah engkau berkata kitab sucimu dalam isi konteks kandungannya panah? Tidak mungkin, Bapak Saudara. Berarti kitab suci itu firman Allah atau firman Tuhan itu kekal. Kalau firman Tuhan kekal, Allah kekal, berarti berapa yang kekal? Apakah itu tidak musyrik? Kalau firman kekal, Allah kekal, berarti dua yang kekal. Kalau kami orang Kristen sudah tuntas, Bapa memiliki firman dan roh sejak kekal dalam dirinya. Dan itu sebabnya sebelum ada ciptaan, sebelum ada ciptaan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, Allah itu bukan sekedar mengasihi. Tapi 1 Yohanes berkata, Allah itu kasih. Kalau identitas jati diri Allah itu kasih, berarti sejak kekal Allah itu pasti bisa ada objek kasih. Tidak mungkin kalau Allah itu hanya pengertian kerdil, satunya batu, bagaimana bisa menunjukkan kasih. Identitas sebagai kasih bagaimana mungkin ada? Ciptaan belum ada, malaikat belum ada, yang lain belum ada, manusia belum ada. Tapi Allah kasih. Berarti dari sejak kekal Allah itu kasih, berarti ada objek kasih. Bapa mengasihi firman, firman mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa. Sejak kekal, berarti identitas Allah sebagai kasih terjawab dengan tuntas. Oleh karena itu, ini polemikus dari agama lain sering bertanya, terkutuklah yang tergantung di kayu salib. Dia rela menjadi terkutuk. Itu dikutip dari Perjanjian Lama. Seperti ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Terkutuk dalam pengertian Yesusnya rela menjadi kutuk demi penebusan, penyelamatan, bahkan melepaskan kita dari kutuk menjadi diberkati. Oke, sekian dulu pertemuan kita, Bapak Saudara. Mari kita berdoa.